Halo para pecinta fisika, sekarang saya mau menjelaskan mengenai usaha gas dalam proses termodinamika. Usaha gas dalam proses termodinamika itu mempunyai rumus umum seperti ini. W sama dengan integral P dV, di mana W ini adalah usaha gas, sedangkan P itu adalah tekanan gas, sedangkan V itu adalah volume gas. Satuannya adalah meter kubik. Dalam termo ada yang namanya proses isobaris. Proses isobaris itu adalah proses yang berlangsung pada tekanan tetap. Nah, kalau tekanan tetap, usahanya bagaimana? Kan secara umum tadi dirumuskan seperti ini ya, usahanya. Ini batasnya dari volume awal sampai volume akhir. Nah, karena P-nya itu konstan, tekanan itu bisa keluar dari tanda integral. Seperti ini ya. Jadi V1 sampai V2 batasnya dV. Jadi integral ini hasilnya adalah V2 dikurangi V1. Atau boleh tulis P dikalikan dengan delta V. Itulah usaha pada proses tekanan tetap. Nah, ini sudah saya beri keterangan ya. W itu adalah usaha gas dalam joule, satuannya P tekanan gas dalam pascal. Delta V itu perubahan volume gas dalam meter kubik. Jadi delta V sekali lagi ini merupakan selisih volume akhir dengan volume awal gas. Nah, kalau misalkan volume akhir itu lebih besar daripada volume awal, itu berarti proses ekspansi. Sebaliknya, kalau volume akhir lebih kecil dari volume awal, itu disebut sebagai proses kompresi. Untuk proses ekspansi, pasti usaha gas itu bernilai positif, artinya gas melakukan usaha. Tetapi kalau pada proses kompresi, delta V bernilai negatif. Usahanya juga negatif, sehingga dikatakan gas dikenai usaha. Oke, nah yang kedua ada usaha gas pada proses isokuris. Isokuris itu artinya selama proses gas tidak mengalami perubahan volume, alias volumenya tetap. Jadi kalau volumenya tetap, perubahan volume ya tidak ada ya. Jadi kalau begitu usahanya tadi kan integral P dV. Jadi kalau tidak ada perubahan volume, otomatis berarti usaha gas itu sama dengan 0. Nah, ini gampang sekali ya pada proses isokuris. Kemudian ada usaha gas pada proses isotermis. Nah, kalau proses isotermis ini iso sama ya, termis itu artinya thermal, suhu maksudnya ya, temperatur. Jadi ini berlangsung pada suhu yang tetap. Nah, pada suhu yang tetap. Nah, W-nya tadi kan gini ya, integral P dV. Batasnya V1 sampai V2. Kita tahu dalam ruang tertutup hubungan PV nRT itu seperti ini. PV sama dengan nRT gitu ya. Nah, sekarang saya bisa memasukkan P-nya ke sini. Kan P itu sama dengan apa? nRT per V. Jadi kita masukkan ke integral ini, jadinya integral V1 sampai V2. P-nya kita masukkan, P-nya itu adalah nRT per V. dV, begitu ya. Lah karena suhunya itu konstan ya, nRT itu bisa keluar dari integral seperti ini. Jadi dalamnya itu tinggal ini aja, seper V dV. Nah, sedangkan integral seper V dV itu tidak lain adalah ln V. Jadi ln V ini batasnya adalah dari V1 sampai V2. Nah, ini nRT akhirnya dapatnya apa? Ln V2 gitu kan ya, dikurangi dengan ln V1. Seperti itu. Jadi nRT ln dikurangi logaritma natural ya. Nah, kalau ada logaritma natural atau log biasa dikurangi, maka ini sama aja dengan dibagi. Seperti ini. Jadi kalau begitu, kita temukan sekarang rumus usaha pada proses isotermis adalah nRT ln V2 per V1. Nah, ini ya, sudah saya beri keterangan. W tetap menyatakan usaha gas dalam satuan joule, N itu mol gas, satuannya mol,
R itu konstanta gas umum, nilainya bisa 8,314 kalau satuannya Joule per mol Kelvin. Ini dalam sistem internasional. Kadang-kadang juga diberi satuan liter ATM mol Kelvin. Nilainya adalah 0,082. Sedangkan suhu gas ini harus dalam Kelvin atau istilahnya suhu mutlak gas. Nah, bagaimana sekarang kita merumuskan usaha gas pada proses adiabatis? Jadi adiabatis itu proses yang bagaimana ya? Kalau proses adiabatis, ini proses yang berlangsung tanpa ada pertukaran kalor antara sistem dengan lingkungan. Jadi kalor sistem itu tetap. Jadi kalau tetap tentu saja tidak berubah ya. Delta G-nya sama dengan 0. Nah, ini akan berlaku pada proses adiabatis PV pangkat gamma sama dengan konstan. Kok bisa berlaku seperti itu? Nah, kalau bingung, lihat video saya sebelumnya. Saya sudah menurunkan rumus itu dengan sangat singkat. Oke, nah sekarang mari kita perhatikan. Jadi kalau pada keadaan awal P1V1 pangkat gamma sama dengan konstan, pada keadaan akhir juga tentu sama, konstan ya. Nah, kita lihat rumus umumnya tadi gimana. Kan W itu sama dengan integral P dV. Ini batasnya dari V1 sampai V2. Nah, sekarang kita gantikan P-nya pakai ini ya. Ingat bahwa ini bisa ditulis P sama dengan apa? CV pangkat min gamma. Jadi kalau begitu, ini bisa saya masukkan ke sini. P-nya adalah CV min gamma dV. Seperti itu. Nah, sekarang kita integralkan ya. Tapi C-nya itu konstan, bisa keluar dari integral. Jadi keluarkan dulu aja. Integral V1 sampai V2. Seperti itu. Kemudian V min gamma dV. Nah, ini kita integralkan ya. Kalau diintegralkan hasilnya adalah berapa ini? V1 min gamma, 1 min gamma. Seperti itu. Batasnya adalah dari V1 sampai V2. Nah, sekarang 1 min gamma ini saya tarik keluarkan boleh. Seperti ini. Yang di dalam tinggal apa ya ini ya? Berarti V2-nya masuk sini. V2 1 min gamma. Begitu kan ya? Terus dikurangi dengan V1-nya masuk. Jadi V1 1 min gamma. Nah, seperti itu. Nah, sekarang C-nya itu saya masukkan ke dalam. Saya masukkan dalam, jadi C kali ini ya, V2 1 min gamma dikurangi C masuk ke dalam, V1 1 min gamma, seperti itu. Nah, sekarang saya akan masukkan nilai C-nya. Kalau C ini saya masukkan yang ini ya, untuk suku yang pertama, ini saya masuk ini, C yang ini. Jadi kalau begitu P2, V2, pangkat gamma kali V2 pangkat 1 min gamma. Nah, begitu. Sedangkan C yang ini, saya pilih yang itu, yang atas. Jadi P1, V1 pangkat gamma, V1 1 min gamma. Seperti itu. Jadi boleh karena C ini sama dengan ini, atau boleh itu kan. Nah, sekarang coba saya teruskan. Apa yang terjadi di sini? Ini P2 kali V2 pangkat gamma, V2 1 min gamma, itu hasilnya berapa? Kan P2 ini, ya, P2. Terus yang ini, kalau saya kalikan, ini kan P1 kali apa? Nah, gammanya habis ini, jadi tinggal V1. Nah, akhirnya seperti itu. Akhirnya saya dapatkan rumus untuk proses adiabatis seperti ini. Usaha gas dalam proses adiabatis 1 per 1 min gamma dalam kurung P2 kali V2 min P1 kali V1. Gamma itu namanya konstanta Laplace ya, konstanta Laplace. Ini sudah pernah saya bahas di dalam proses adiabatis. P2 itu berarti tekanan akhir, P1 tekanan awal gas, V2 itu volume akhir gas, sedangkan V1 itu adalah volume awal gas. Untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh soal. Don't worry, be happy. Contoh soalnya seperti ini. Diagram PV di samping menunjukkan gas monoatomik mengalami proses siklus A, B, C, D, A. Proses B, C, dan C, D masing-masing menyatakan proses adiabatis dan isotermis. Hitung usaha gas pada masing-masing proses. Kita tahu bahwa yang namanya gas monoatomik itu memiliki konstanta Laplace
besar 5/3. Nah, kalau belum tahu ini asalnya dari mana, lihatlah video saya sebelumnya yang membahas mengenai konstanta Laplace. Perhatikan sekali lagi ya, tadi proses BC itu adalah proses adiabatis, sedangkan C ke D itu proses isotermis. Kalau D ke A ini jelas isokoris ya, volumenya tidak berubah. Kalau A ke B itu proses isobaris, tekanan tidak berubah. Nah, ini belum diketahui berapa nilainya, ini juga belum diketahui tekanan di sini sama di situ. Kita bisa hitung dengan info prosesnya ini. C ke D itu adalah isotermis, berarti akan berlaku bahwa yang namanya PC kali VC itu akan sama dengan PD kali VD. Gitu ya. Jadi kalau begitu PC-nya, perhatikan mau saya cari PC-nya. VC-nya itu ini, 8 kali 10 pangkat min 3, ini faktor pengalih. Terus kemudian PD-nya sudah diketahui, 16. Ya, 16, tapi dikalikan dengan 10 pangkat 5. Jadi ini kalikan 10 pangkat 5. Nah, sedangkan VD-nya jelas sudah diketahui di sini. Turun bacanya VD-nya adalah setengah. Jadi VD-nya itu setengah, tapi masih dikalikan 10 pangkat min 3. Ini faktor pengalinya. Jadi ini kalau saya coret, ini saya coret ya. Ini saya coret. Nah, berarti ini hasilnya adalah PC sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi kalau begitu di sini isinya adalah 1. Kita sudah tahu ya. Jadi tekanan di C itu adalah 1 kali 10 pangkat 5. Selanjutnya kita akan mencari tekanan di titik A ini berapa ini? Ini belum tahu juga. Kita bisa hitung dengan melihat proses adiabatisnya. Oke, sekarang kita lihat proses dari B ke C ya. B ke C itu adalah proses adiabatis. Nah, itu ya, proses adiabatis. Maka untuk proses adiabatis akan berlaku bahwa PB kali VB pangkat gamma itu akan sama dengan PC kali VC pangkat gamma, begitu. Nah, gamanya tadi adalah 5/3. PB-nya kita tulis, PB. VB-nya itu bacanya turun ya, turun ke sini, yaitu 1. Ini 1 kali 10 pangkat min 3. Pangkat gamma, pangkat 5/3, begitu ya. PC-nya berapa ini? PC-nya kalau membaca PC ke sana ya. Nah, ini 1. Jadi 1 kali 10 pangkat 5, gitu ya. Nah, VC-nya itu turun bacanya. Jadi ini ada 8 kali 10 pangkat min 3 pangkat gamma, pangkat 5/3. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya kita dapatkan ini akan sama dengan itu, bisa dicoret. Jadi ini PB, ini saya coret aja, ini sama aja dengan 10 pangkat 5. Lah ini 2 pangkat 3 pangkat 5/3, gitu kan? Nah, jadi kalau begitu ini sama dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 karena 3-nya dicoret ya. Jadi 2 pangkat 5 itu 32 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, sekarang sudah kita dapatkan PB-nya itu adalah 32 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi ini dapat 32 di situ. Nah, sudah lengkap datanya, sehingga kita sudah siap untuk menghitung usaha gas pada masing-masing proses. Kita mulai dari proses dari A ke B. Nah, kalau proses dari A ke B itu adalah proses isobaris. Jadi tekanannya tetap. Jadi kalau begitu WAB itu adalah P kali delta V. P-nya boleh ngambil di A maupun di B. Kan sama itu ya. Jadi PA sama dengan PB. Jadi PA-nya itu tulis saja. Delta V-nya berarti ngambil VB dikurangi dengan VA. Begitu. V akhir kurangi V awal. PA-nya di situ adalah 32 kali 10 pangkat 5. Perhatikan ya, faktor pengalinya 10 pangkat 5. VB-nya itu adalah turun ya, baca VB ini turun. Jadi itu 1 kali 10 pangkat min 3 karena volume dikurangi VA. VA itu berarti ini turun, bacanya ya turun, setengah dikurangi setengah kali 10 pangkat min 3, begitu. Jadi ini akhirnya 32 kali 10 pangkat 5.
Ini kan setengah kali 10 pangkat min 3. Nah, ini 32 dikalikan setengah. Itu kan 16 ya. Ini dikalikan 10 pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 1600 Joule. Itulah usaha dalam proses A ke B, yaitu proses isobaris. Nah, untuk proses adiabatis, usaha gas dari B ke C itu adalah 1/1 min gamma dalam kurung PCVC min PBVB. Ya, WBC berarti 1 min gammanya 5/3 dikalikan PC-nya berapa? PC-nya bacanya ke sana ya. Jadi itu adalah 1 kali 10 pangkat 5. VC-nya itu turun ya. Jadi ini 8 kali 10 pangkat min 3 dikurangi PB-nya itu 32 kali 10 pangkat 5. VB-nya bacanya turun ya. VB-nya itu adalah 1 kali 10 pangkat min 3. Kita lanjutkan. 1/1 min 5/3 itu adalah 1 min 2/3 kan. Nah, ini berapa kalau dikalikan? Berarti 800 dikurangi 3200. Nah, hasilnya di sini berarti min 3/2 dikalikan minus 2400. Jadi hasilnya adalah 3600 Joule. Inilah usaha pada proses B ke C. Nah, sekarang proses dari C ke D itu adalah proses isotermis. Nah, kalau pada proses isotermis akan berlaku bahwa WCD itu adalah nRT dikali ln V2/V1. Nah, ini adalah rumus dasarnya ya. Tapi ingat, dari C ke D itu V akhirnya di D ya, diganti VD, sedangkan V awalnya itu di C. Nah, sekarang kita ganti nRT itu dengan PV. T-nya bisa diambil di C maupun di D, sama kan karena isotermis. Jadi ini saya ganti aja TC. nRT itu sama dengan PV ya. Jadi ini nRTC PV kali VC. Ingat ya, PV itu selalu nRT. Jadi ln VD dibagi VC. Nah, PC-nya itu kita masukkan aja. PC-nya di situ kita baca menyamping ya. 1 kali 10 pangkat 5. VC-nya turun. Jadi 8 kali 10 pangkat min 3. Dikalikan ln VD-nya adalah, nah ini lihat, baca. Setengah, ya kan? Setengah. Itu masih dikali tapi ya, faktor pengalinya 10 pangkat min 3 gitu. Nah, terus dibagi dengan VC-nya itu adalah, nah ini kita baca 8 kali 10 pangkat min 3 begitu. Nah, sekarang kalau begitu kita hitung, ini kan 800 ln, ya ini dicoret 10 pangkat min 3-nya, berarti ini sama aja dengan ln 1/16. Ini 800 ln. Nah, 16/16 itu 16 pangkat min 1 ya. Jadi min 800 ln 16. Nah, tapi kita bisa menyederhanakan. Ln 16 itu 2 pangkat 4 ya. Nah, 4-nya itu bisa jatuh. Jadi 800 kali 4 ya. Nanti 3200 dikalikan dengan ln 2 Joule. Nah, inilah usaha pada proses isotermis dari C ke D. Tanda min di sini, tanda minus di sini, ini menunjukkan proses kompresi ya. Dari C ke D ini terjadi penurunan volume. Berarti gas dikenai usaha. Proses yang terakhir dari D ke A ini adalah proses isokoris. Proses isokoris itu adalah proses yang berlangsung tanpa ada perubahan volume. Delta V-nya 0. Rumus usaha itu kan sama dengan integral PdV secara umum. Kalau delta V-nya 0, dV-nya juga 0. Akibatnya usaha gas dari D ke A itu adalah 0. Nah, sebenarnya kita bisa menghitung usaha itu kalau dari D ke A adalah luas daerah di bawah kurva garis DA itu. Tapi karena luasnya nggak ada di bawah kurva ya 0. Tapi kalau usaha dari A ke B itu luasnya ada daerah di bawahnya ini ya. Bentuknya kotak ini. Jadi WAB bisa juga menghitung luas daerah di bawah kurva AB. Bentuknya adalah persegi panjang seperti ini. Gitu ya. Kecuali kalau B ke C itu kan tidak ada rumusnya. Luas apa ini? Jadi kita harus pakai rumus adiabasis tadi. Kalau C ke D juga begitu, melengkung. Ini luas apa nggak tahu. Jadi kita pakai rumus
proses isotermis tadi. Nah, itulah contoh soal untuk proses-proses termodinamika.